Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ISC. Oke, di video signal kemarin sudah saya deklarasikan untuk signal gratisnya ya, bahwasanya saya akan ambil open posisi long dan take profit di area sekitar 81.000 lebih tepatnya di dalam video ini. Yang lebih menggiurkan adalah warna merah dan instan eksekusinya juga lebih tinggi. Ini kemungkinan akan dipump lagi ya ke 84.000. Ya, cukup simpel analisis dari saya. Jadi di video ini untuk signal gratisannya, saya akan ambil open posisi long ya di area sekitar 80.000, di area 79.000 dan take profit di area sekitar 81.000 ke atas. Oke. Dan seperti yang kalian lihat bahwasanya sekarang harga ada di range 83.000 dan bahkan menyentuh 84.250 lebih. Oke. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Nah, itu juga pelajaran buat kalian ya. Jangan kalau misalkan kalian ini masih belum bisa menganalisis. Kan kemarin tuh banyak yang nanya ya bahwasanya, Bang, ini udah take profit tercapai nih target 81.000-nya nih. Apakah kita harus ambil open posisi short selanjutnya atau kayak gimana? Nah, kalau kalian terlalu ngarang atau beberapa orang juga bilang bahwasanya, saya tidak bilang kalau saya ini adalah benar terus ya, atau kalau saya ini adalah dewa atau win rate benar terus, enggak ya. Win rate saya 99%, tetapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kalian masih belajar, pertimbangan analisis saya itu menjadikan alat tolak ukur kalian open posisi juga ya, walaupun saya tidak memaksa ya kalian ikut atau tidak karena memang ini bersifat gratis. Oke, kayak gitu ya. Kemarin juga banyak yang ngecat saya, "Oh Bang, gue telat nih, gue udah open posisi short duluan nih, kayak gimana nih?" Udah gitu open posisi shortnya level X-nya nggak kira-kira ya, level X 10, 20 atau bahkan 40 kali lipat. Udah gitu udah average down sampai kurang lebih 70% dari modal. Nah, itu yang salah ya. Itu juga pelajaran buat kalian semua yang mengikuti signal gratisnya atau mengikuti video saya, bahwasanya walaupun itu sudah take profit ya, bukan berarti saya akan ambil open posisi reversal atau ambil open posisi short ya, karena semua tergantung dari analisis selanjutnya. Sekarang ini tanggal 12 ya, dari kurang lebih 10 hari ke depan belum ada apa-apa yang fundamental ya, kecuali si Donald Trump atau beberapa petinggi dunia mengeluarkan sebuah dekret baru ya. Cuma memang dekret yang paling kadang-kadang kita dengar-dengar selentingan di telinga itu bahwasanya Powell akan merubah suku bunganya, oke? Yang mengakibatkan Bitcoin ini harusnya naik ya, atau reversal. Cuma apakah ada drama lagi? Karena ini dramanya udah 2 kali ya. Tarif dagang ditunda Trump kemarin kan 90 hari, ini udah terjadi bukan 1 kali tapi udah 2 kali. Tidak menutup kemungkinan dia akan terjadi dan tidak menutup kemungkinan gini. Dia itu kan penguasa ya. Walaupun dia bilang itu 90 hari, bisa jadi dia bilang tiba-tiba bilang hari ini diterapkan karena berbagai alasan baik internal ataupun eksternal. Nah, itu menjadi sebuah alat pertimbangan bahwasanya sebenarnya di era-era sekarang nih, waktu gencar-gencarnya Donald Trump dan lain sebagainya, itu menurut saya
sangat tidak diuntungkan oleh bagi para investor ya. Bahkan ada desas-desus bahwasanya MicroStrategy itu harus menjual beberapa ratus ribu Bitcoinnya gitu kan ya, untuk membayar hutang dan membayar jatuh tempo bunganya gitu kan. Nah, dari itu semuanya kita simpulkan bahwasanya sekarang ini tidak cukup baik untuk para investor atau tidak cukup baik untuk bermain secara jangka panjang. Apapun itu posisinya, baik kalian main di spot trading ataupun di dalam futures trading. Bukan berarti tarif Trump ini didengungkan lagi, dia akan short secara terus-menerus, ya nggak begitu konsepnya ya. Kalau begitu konsepnya kemarin itu udah jebol ke bawah, buktinya dia bakal reversal. Nah, orang-orang yang tadinya greedy, yang mungkin udah open posisi short dan take profit, udah profit nih di area sekitar 75 ribuan, tiba-tiba dia nggak nge-close di kira-kira bakal 50 ribu, tiba-tiba reversal. Begitu sebaliknya. Jangan kalian juga berharap bahwasanya Powell ini akan lebih cepat mengumumkan suku bunga sehingga Bitcoin bakal naik ya. Tidak ada jaminan seperti itu ya. Kalau misalkan pendapat saya atau perspektif saya, sekarang di era sekarang kurang lebih sebulan sampai setidak-tidaknya tahun 2025 lah, itu sangat riskan sekali ya kalau kalian untuk main long term atau jangka panjang ya, sampai ke tahun 2025 akhir atau tahun 2026 awal, mungkin nanti bisa kita pertimbangkan sesuai dengan ekonomi makro yang terjadi di dalam dunia ini. Maka dari itu saya sarankan untuk kalian spot trader ya, hati-hati kalian kalau hold jangka panjang, takut-takutnya tiba-tiba dump. Kalian trader futures juga jangan terlalu maruk ya, jangan terlalu greedy. Kalau kalian udah profit ya udah take profit sewajarnya aja, jangan terlalu berharap bahwasanya akan terjadi beberapa impact sesuai dengan keinginan kalian. Percaya deh, kalau misalkan lo sepinter itu, lo udah kaya bro, oke? Kadang-kadang kita harus sadar ya, kenapa sih selama ini tuh kita gagal ya? Kenapa sih selama ini kita ini udah trading bertahun-tahun cuma kok nggak ada perubahan yang signifikan gitu kan? Teman-teman juga sadar kan bahwasanya influencer kripto yang lebih dari yang setara dengan saya itu bisa dihitung dengan jari ya guys ya. Maksudnya waktunya, bukan kekayaannya. Kalau kaya lebih dari saya sih banyak. Saya menjadi influencer kripto udah sekitar kurang lebih 8 tahun ya kan. Udah melewati 2 cycle Bitcoin halving, oke? Dan pribadi saya sendiri udah melewati 3 kali Bitcoin halving sebelum jadi influencer. Nah, ada beberapa influencer yang tiba-tiba menghilang, tiba-tiba datang, tiba-tiba ada lagi gitu. Ada juga beberapa influencer yang menyarankan terlalu berlebihan dan mendewakan sesuatu terus tiba-tiba hilang. Jarang sekali yang seangkatan sama saya buat videonya gitu kan. Terus kalau kalian bilang, bang kenapa videonya masih sepi gitu, mungkin karena saya bicara fakta. Biasanya Indonesia itu nggak terlalu suka fakta. Sukanya opini yang seolah-olah membuat janji manis untuk kalimat menang gitu kan. Kalau saya kan ya udahlah, saya mah bicara real aja gitu, nggak usah terlalu berhalu gitu kan. Oke, sekarang Bitcoin mencapai 83.000. Coba kalau misalkan kita cek secara time frame 15 menit ya, ini masih sideways. Kalau time frame 1 jam, kalau ini back ke 84.000 harusnya ini sih breakout ya, breakout atau break resistant ya. Coba kita cek terhadap CoinGlass seperti biasa. Kalau kalian nanya, bang apakah CoinGlass itu bisa menjadikan patokan? Sebenarnya nggak terlalu juga sih ya guys ya. Tetap pertama itu fundamental. CoinGlass itu cuma bantuan berapa persen aja gitu kan. Untuk mengambil open posisi yang sebenarnya ya itu dibutuhkan pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi juga ya. Ada beberapa logic trading yang belum saya jelaskan gitu kan. Tapi daripada ribet-ribet belajar, join saya beres aja bro. Oke, untuk US Dollar Index ini minus ya, harusnya Bitcoin naik. Untuk dominance-nya plus, harusnya Bitcoin naik. Exchange balance-nya minus, harusnya Bitcoin naik. Fear and Greed Index-nya parah naik ke 43. Kemarin itu di area di bawah 43 ya. Ini naik parah ya guys ya. Secara fundamental 40. Ini semuanya mendukung untuk Bitcoin naik. Coba kita cek likuidasi data, barangkali ada sesuatu yang menarik ya. Wah, padahal Bitcoin ini kemarin cukup terpamnya cukup tinggi ya, dari area sekitar 74.000 ke 84.000, 78.000 ke 84.000. Tetapi nggak ada kemarin ini nggak ada likuidasi short yang cukup signifikan ya, cuma 170 juta dolar dan long 73 juta dolar. Hari ini bahkan belum terjadi likuidasi baik long ataupun short ya, baru di area 7 juta sampai 12 juta. Kalau di bawah 50 juta itu sebenarnya tidak dianggap ya guys ya. Karena apa? Kalau di bawah 50 juta itu dianggap adalah sebuah transaksi, bukan likuidasi ya. Gitu. Ya walaupun secara teknis likuidasi ya, transaksi ya likuidasi. Cuma kalau di bawah 50 juta dolar itu biasanya bukan likuidasi, tetapi memang ya transaksi yang terjadi antara exchange gitu aja. Jadi di dalam likuidasi chartnya nggak ada sesuatu yang bisa kita pertimbangkan ya. Coba kita cek seperti biasa Bitcoin per USDT di dalam order booknya. Oke, ubah terhadap old version dan untuk skalanya 1:100. Instan eksekusinya berada di 82.000 sampai ke 74.800 ya.
Ini 84.800 hingga ke 90.000. Wah, kepala baru udah mulai terlihat ya. Kalau kemarin kan belum ada sekitar 90 ribuan. Ini untuk yang mendominasi tetap warna merah ya, karena di sini dibiarin dilepas gitu aja. Dan instan eksekusinya itu juga ada di area merah. Ini masih dominan untuk kita ambil open posisi long ya, untuk ambil open posisi long. Oke, berarti di dalam video ini seperti biasa saya akan ambil open posisi di kepala 82 dan kepala 81 dan take profit sewajarnya. Oke, take profit sewajarnya itu di area sekitar 5%-an. Kalau kalian ambil open posisi di area 82.000 ya sekitar 82.600 kalian udah bisa take profit. Oke. Sekali lagi skenanya apa Bang? Saya akan ambil open posisi di kepala 82.000 dan kepala 81.000 dan take profit sewajarnya aja. Gak mau ribet? Join Cerberus aja bro. Oke. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya nih kalau kalian nggak subscribe ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic dan salam traders.